Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam ini dikaruniai Allah kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbut ayyuhal mu'min al-mudi'u ala ta'ati rabbik. Fasbit mongko netepono sirah ayyuhal mu'min eling-eling wong mukmin
Al-muti'u kang naati ala ta'ati ing atase bakti ing pangeran, ala ta'ati ing atase bakti rabbika ing pangeran ira, wastakfir lan ngakehno sira minha saking taat, wasbil lan sabar sira alaiha ing atase taat, wa akhlis lan ngikhlasno sira lahu marang Allah, lahu marang rabbik fiha ing dalem taat, wadum lang langgengno sira, wadum lang langgeng sira ala zalika ing atase mengko taat, hatta talqau hingga ketemu sapa sirahu ing Allah jalla jalaluh. Dadose kita sebagai orang yang beriman diharapkan untuk taat kepada Allah, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Disuruh taat kepada Allah dimanapun berada, dalam kondisi sendirian, dalam kondisi dengan orang lain, dalam waktu bekerja, dalam waktu melakukan aktivitas apapun, diharapkan kita itu taat, patuh, lan tunduk kepada Allah. Taat dan patuh kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Ya, taat dalam kondisi sakit, harapannya taat diwujudkan dalam bentuk ibadah. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan yaitu wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan berbagai macam sekutu. Jadi pertama kita disuruh ibadah kepada Allah. Makanya sering kita bahas ibadah itu ada yang namanya ibadah makhdhah, ada yang namanya ibadah ghairu makhdhah. Ibadah makhdhah adalah ibadah yang teknis pelaksanaannya ditentukan Allah. Sholat, ya, sholat kan, kalau sholat maghrib jamnya sudah ada, jumlah rakaatnya sudah ada. Itu ibadah murni yang ditentukan oleh Allah. Ada yang ibadah ghairu makhdhah. Kita bekerja ibadah, kita tidur ibadah, kita minum ibadah, kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dikatakan
ibadah. Ya. Tidur yang dikatakan ibadah itu gimana Pak Tom? Tidur yang dikatakan ibadah itu gimana? Berdoa. Misalnya Pak To tidurnya jam 10. Berniat saya tidur supaya sehat jasmani rohani dan nanti jam 2:30 bangun malam. Itu selama tidur jam 10 sampai jam bangun dinilai ibadah. Tetapi ketika tidak niat, hanya tidur saja, tidak dinilai ibadah. Makanya innama a'malu binniyat. Tidur ada niatnya. Begitu juga kita minum, segar, fisiknya sehat untuk ibadah. Segala aktivitas yang kita lakukan, zahir dan batin, ketika diniati yang baik untuk Allah, itu dinilai ibadah. Kegiatan jasmani, kegiatan rohani, kalau diniati karena Allah, itu dinilai ibadah. Makanya di dalam Al-Quran itu kita diberi informasi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tidur ibadah, makan ibadah, ya toh? Bekerja ibadah, menolong orang lain ibadah, saling ingat mengingatkan ibadah, mendidik anak ibadah, mendidik istri ibadah, membaca kalimat-kalimat thayyibah ibadah, membaca asmaul husna ibadah. Makanya di dalam kitab Hikam itu disebutkan bahwa untuk melakukan satu ibadah itu harus memenuhi apa? Sarana prasarana, kebutuhan-kebutuhan. Ada butuh pakaian, butuh apa? Tempat, sandang, papan, pangan. Untuk memenuhi ibadah itu Allah memberikan dua golongan kepada hambanya, yang disebut tajrid dan disebut asbab. Yang disebut tajrid itu hanya melulu untuk ibadah, kebutuhannya ditanggung Allah. Itu golongan tajrid. Kemudian golongan kasab, golongan asbab, untuk memenuhi ibadah kan membutuhkan sandang pangan papan. Manusia harus bekerja. Harus bekerja dengan baik dan tidak melupakan kewajiban-kewajiban. Itu namanya asbab. Golongan manusia untuk melakukan ibadah masih ada ikhtiar zahir untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang menentukan itu siapa? Allah. Iki takei tajrid, iki takei asbab. Allah.
Kita hanya menerima. Kita hanya menerima ridho untuk diberi makom kedudukan masing-masing. Yang tajrid istiqomah, yang asbab istiqomah sesuai dengan makomnya. Sesuai dengan makomnya. Kemudian ketentuan Allah yang disebut dengan tajrid ini tidak boleh kepingin pindah ke asbab. Begitu juga dari makom asbab tidak boleh punya keinginan pindah ke makom tajrid. Hanya Allah, kecuali Allah yang memindahkan. Ya, kecuali Allah yang memindahkan. Makanya di dalam kitab hikmah yang nomor 2 itu yang disebutkan iradatukat tajrid ma'a iqamatillah iya kafil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk menjadi tajrid padahal Allah meletakkan posisi kamu itu di posisi kerja. Ya, posisi kamu itu diberi oleh Allah posisi kerja. Maka keinginan seperti itu bersumber dari hawa nafsu yang tersembunyi. Wis aku gak kerja wis. Padahal fisiknya masih kuat. Ya, tetapi sudah diberikan skill untuk bekerja, mungkin punya toko, mungkin punya apa, usaha apa, dan sebagainya. Tetapi itu sudah bermanfaat, itu sudah mencukupi, akhirnya mempunyai satu keinginan pindah ke makom tajrid. Keinginan seperti itu adalah bersumber dari hawa nafsu yang tersembunyi. Begitu juga sebaliknya, sudah diberikan oleh Allah makom yang tajrid, melulu ibadah, makannya, minumnya, kebutuhan sehari-hari dijamin Allah. Entah dari pensiunnya dulu, entah dari investasinya dulu, entah dari apa saja, ya, sudah dijamin oleh Allah. Makom tajrid melulu ibadah, kebutuhannya adalah dari Allah, min haitsu la yahtasib, tidak boleh ya punya keinginan usaha lagi. Keinginan yang seperti itu inhitatun anil himmatil aliyah, turun dari derajat yang rendah, tinggi ke rendah. Jadi kita kembali dari ibadah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia tidak hanya untuk ibadah, tidak hanya untuk yang lain, tetapi untuk memenuhi kewajiban ibadah itu Allah memberikan 2 kedudukan. Ini yang tajrid harus diterima ridho dan istiqomah di dalam kedudukannya itu. Ini yang asbab harus diterima, dilakukan istiqomah sesuai dengan makomnya. Kecuali Allah yang merubahnya dari yang asbab dirubah ke tajrid, dari yang tajrid dirubah ke asbab. Itu adalah kewenangan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadah. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah hanya untuk ibadah. Ibadah itu ada yang makruh dan ada yang ghairu makruh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah? Atau di dalam keterangan yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah? Kecuali untuk mengenal Allah.
yang disebut dengan ma'rifatullah. Ada yang ma'rifat amma dan ada yang ma'rifat khos. Jadi ibadah yang dilakukan tersebut harus ketaatan yang diperintahkan oleh Allah ini harus apa ini? Wastakfir minha, diperbanyak, ya toh? Diperbanyak macam-macam ketaatan, baca sholawat, baca Al-Quran, ya toh? Kemudian baca Asmaul Husna, sholat rawatib, sholat malam, kemudian kesunatan-kesunatan yang lain, ya toh? Wastakfir, perbanyaklah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah itu. Apalagi kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. 12 bulan, ada yang 4 bulan dimuliakan oleh Allah, antara lain bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Meningkatkan amal ibadah. Makanya dulu sudah kita bahas, wala tadlimu minhunna anfusakum, jangan kamu menzolimi diri kamu di bulan yang dimuliakan Allah ini. Karena melakukan kebaikan dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan dilipat gandakan. Ya, yang biasa puasa Senin Kemis ditambah puasa 3 hari apa yaumul 13, 14, 15. Yang tidak pernah sama sekali latihan. Kamis, Senin latihan. Kalau yang sudah berbiasa Senin, Kamis sudah mudawamah, kemudian 13, 14, 15 mudawamah, ditingkatkan lagi. Ya, ditingkatkan lagi. Jadi jangan kamu menzolimi dirimu di bulan Rajab ini. Maksudnya kita harus beramal yang baik, mulai dari ucapan, mulai dari penglihatan, mulai dari pendengaran, mulai dari hati, mulai dari perbuatan. Mulai dari perbuatan. Nah, bulan Rajab ini nanti ditingkatkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban tambah meningkat lagi. Kalau di bulan Rajab ini puasanya Senin Kemis dan kemudian ditambah ya, 13 atau 15, kemudian di bulan Sya'ban diperbanyak lagi melebihi bulan Rajab. Kemudian nanti ditingkatkan di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Makanya di bulan Rajab ini kan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kita mencapai Lailatul Qadar mulai dari ini, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi fa'akfir wa'akfir minha, perbanyaklah ketaatan-ketaatan dalam rangka untuk meningkatkan pendekatan diri kepada Allah. Jadi diperbanyak ketaatan-ketaatannya, diperbanyak. Yang biasanya itu sholawatnya, itu 1000. Tiap sholat misalnya 1015 menit,
ditambah lagi, tambah lagi. Yang penting di bulan Rajab itu amalan-amalan ibadah ditingkatkan. Zikirnya juga begitu, dilatih. Zikirnya dalam hati ditingkatkan. Allah, Allah. Nah, itu peningkatan di bulan Rajab. Kemudian wastakfir wasbir alayya. Kita disuruh sabar dalam rangka taat kepada Allah. Kalau tidak sabar, kalau nggak sabar nggak bisa. Dari rumah menuju ke sini butuh kesabaran. Nggak tahu ya? Dari rumah ke sini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak iso. Apalagi menghadiri majelis-majelis seperti ini berat. Karena berat, pahalanya banyak, sampai malaikat Jibril meletakkan sayapnya supaya diinjak orang-orang yang datang ke majelis taklim. Berat. Jadi wasbir, sabarlah, sabar dalam rangka as-sabru ala ta'ah, as-sabrul alal maksiyah, as-sabrul alal musibah. Taat, sabar dalam rangka taat kepada Allah. Menunggu sholat jamaah, nek gak sabar gak iso. Zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah. Kalau tidak sabar tidak bisa. Makanya di sini wasbir, sabarlah. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam rangka taat kepada Allah. Sabar. Kemudian as-sabru alal musibah, sabar menerima ujian yang diberikan oleh Allah. Oh, ini ujian. Sadar bahwa ini peringatan dari Allah. Kita menyadari, oh berarti saya harus mengevaluasi diri. Kemudian as-sabru alal maksiyah, sabar dalam rangka menghindari maksiat. Maksiat lisan, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat hati, maksiat perbuatan. Itu materi yang kita bahas pada kesempatan ini yang ada kaitannya ketaatan pada Allah. Perbanyaklah taat, mudawamakanlah taat itu, kemudian bersabarlah dalam rangka untuk menjalani ketaatan. Gitu. Wonten pertanyaan, monggo Pak. Ya Mas, silakan. Ya. Ya. Wudu ya. Ya bersih ya. Iya. Ya. Iya. Ya. 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 Ya, itu ad-daruratu tuhbitul makruh. Ya, ad-daruratu tuhbitul makruh. Artinya Pak Kemas masih diberi ingat Allah, masih zikir kepada
Allah. Itu adalah satu maunah pertolongan dari Allah kepada hambanya yang diujinya, sehingga ya toh, menghormati waktu semampunya untuk berdoa ya toh, dalam kondisi darurat. Yang penting kita sudah tahu waktu, kita sholat dihormatil waktu, sehingga nanti kalau sudah sehat berarti kita kadzani, kita syauri. Makanya ad-daruratu tuhbitul maqdurah. Tetap ya, misalnya subuh yang kita tinggalkan itu katakanlah berapa hari, misalnya 3 hari, 7 hari, yaitu setiap mari sholat subuh kita khadani, setiap sholat zuhur kita khadani, setiap sholat asar kita khadani, setiap sholat maghrib kita khadani. Ya langsung usolli fadhul maghribi salah sorok mustak qadha al-lillahi ta'ala. Ya, qadha al-lillahi ta'ala. Itu ujian as-sabru alal musibah. Tapi hati masih tetap ingat Allah, 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 Allah. Iya. Itu ingat seperti itu adalah dari Allah juga, maunah dari Allah. Kalau tidak maunah dari Allah nggak bisa. Kalau tidak mudawamah, kalau tidak istiqomah, tidak bisa Allah memberikan satu khotir kerentek di dalam hatinya untuk berzikir. Itu adalah maunah dari Allah. Sehingga kita zikir, kita berdoa, kita sadar, kita evaluasi. Itu adalah rahmat, rahman, rahimnya Allah. Ya, ya. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Di sini adalah silaturahmi, di sini adalah thalabul ilmi, di sini adalah saling mengenal, pahalanya sangat banyak sekali. Oke, Pak Ikhwan, silakan. Iya. Jangan tingkatan ya. Iya. Nyanyi apa? Syariat. Jadi thalabul ilmi adalah wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib. Sehingga apa? Sehingga harus meningkatkan. Tingkatan ibadah ada yang khauf. Tingkatan ibadah ada yang roja. Tingkatan ibadah ada yang hub, cinta. Tingkatan ibadah ada yang khauf. Ketika dia mendengarkan cerita tentang dahsyatnya neraka, maka kita takut sehingga kita beribadah. Yang nomor 2, ketika kita mendapatkan cerita tentang surga, nikmatnya bukan main, kita terdorong untuk ibadah. Nomor 3, tingkatan hub, cinta, tidak karena takut, tidak karena harap, tetapi karena cinta kepada
Allah. Itu tingkatan yang tertinggi. Tidak karena neraka, tidak karena surga, karena cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita ini kan dicintai Allah. Dikai nafas, detak jantung, isok mikir, isok melihat, isok duduk, isok merasakan. Ketika sehat itu luar biasa. Yang memberi siapa Pak Ikhwan? Allah. Tidak dihitung triliunan, miliaran yang diberikan pada diri kita ini tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Turu dibangunkan. Ya, isok kayak ingin melaku, isok duduk, isok berpikir, isok melihat. Itu semua dari Allah. Allah mencintai hambanya melebihi seorang ibu mencintai kepada anaknya. Nah, ketika kita melakukan berpikir dan berzikir, akhirnya muncul cinta kepada Allah. Oh iya yo, aku wis dosane akeh, kok sik dikeki nikmat ambek Allah, sik dikongkon ngene ngene, alhamdulillah. Oh Allah itu sayang ambek aku. Nah, kalau kita sudah merasa seperti itu, terus menerus kita asah, sadar diri bahwa diri kita lemah dan kita asah terus menerus, akhirnya muncul cinta kepada Allah. Itu tingkatan yang tertinggi ibadah kepada Allah karena cinta. Nek sampean cinta biar pegel nggak Pak Ikhwan? Nggak pegel. Seorang ibu punya anak kecil jam 12 malam, anaknya ngelilir, ngersolo enggak? Tidak. Nah, itu digambarkan bahwa seorang hamba beribadah kepada Allah didasari atas cinta. Dan itu harus dilatih sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kesehatan ini luar biasa. Katanya Pak Kemas ini, ketika diinfus, ketika diapakan itu, apa? Iya. Nah, kalau sudah merasakan seperti itu, betapa hebatnya sehat itu. Makanya dulu sudah kita bahas, nikmatani maghmunun fi minakathirun minas as-sihha wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melupakan nikmat itu. Apa itu? Sehat dan waktu kosong. Dikai sehat, lali. Wayai Rejab gak dikai poso. Seharusnya harus puasa. Seharusnya harus memperbanyak amal, bersyukur, beribadah, lali. Ketika sakit, jret, menyesal. Jadi kita ini belajar ngerosok, merasakan kedekatan-kedekatan Allah. Kita dekat dan sedekat lebih dekat daripada urat ini. Apa itu? Kasih sayang Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Sangat dekat kepada hamba. Ya, Pak Ikhwan. Oke ya. Jadi ibadah ada tingkatan-tingkatan sehingga kita bisa merasa saya ini tingkatan yang mana ini? Ditingkatkan lagi. Ditingkatkan sampai makom cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, tiga sholat gak kesel, tiga ibadah gak kesel, tiga maca sholawat ada mahabbah cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ya toh, cinta, ikutilah Nabi. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita. Ada Pak Mirin? Silakan. Ya. Ya. Ya, ya, ya,
Nggak boleh. Kita kan punya tanggung jawab, punya anak, punya istri. Kita berjalan sesuai dengan makomnya. Nanti kalau kita sudah berjalan sesuai dengan makomnya, Allah sendiri yang merubah. Allah sendiri yang merubah. Bukan diri kita, Allah sendiri yang merubah dari makom kasab menjadi tajrid. Nah, Allah sendiri. Berarti harus diterima dan mudawamah. Mengatakan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.